Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khalul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rizki oleh Allah berupa kesempatan untuk belajar kembali. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat dari Allah ini dengan mengikuti pembelajaran kali ini dengan sebaik-baiknya. Adapun untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sumber energi listrik. Nah, anak-anakku sekalian, energi listrik ini timbul karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik melalui suatu penghantar. Dan energi listrik ini, Masya Allah, banyak sekali manfaatnya nak dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan saat ini kita belajar juga sedang memanfaatkan energi listrik yang sudah dirubah ke dalam berbagai bentuk energi yang lain. Nah, anak-anakku sekalian, sumber energi listrik ini berasal dari pembangkit listrik. Dan pembangkit listrik itu bermacam-macam. Nah, pada layar kita bisa lihat ternyata pembangkit listrik itu ada pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini energi listriknya diperoleh dari air yang kita manfaatkan untuk memutar turbin sehingga turbinnya itu disalurkan dengan melalui suatu perangkat yang akhirnya menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian sumber energi listrik yang lain lagi itu bisa berasal dari pembangkit listrik tenaga surya. Nah, dengan memanfaatkan energi matahari, nah kita bisa menghasilkan energi listrik. Kemudian yang ketiga, ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, dari energi nuklir ini kita proses kemudian menghasilkan energi listrik. Dan yang berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, dari panas bumi yang ada kemudian melalui suatu rangkaian-rangkaian yang sudah dibuat sedemikian rupa canggihnya melalui kemajuan teknologi, akhirnya panas bumi yang ada bisa dirubah menjadi energi listrik yang sekali lagi itu bisa kita manfaatkan sehingga memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anakku sekalian. Nah, energi listrik ini juga memiliki satuan. Ya, ada yang tahu apa itu satuan energi listrik? Ya, satuan energi listrik adalah ampere. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata energi listrik ini bisa diubah ke dalam bentuk energi-energi yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya energi listrik ini bisa dirubah ke dalam bentuk energi gerak. Nah, salah satu contohnya adalah melalui gambar yang ada di sini. Kalau untuk energi gerak itu kita bisa melihat contohnya dari kipas angin. Nah, dari energi listrik yang kita salurkan menggunakan kabel, kemudian bisa digunakan untuk memutar kipas angin, untuk menyalakan kipas angin, sehingga energi listrik ini mengalami perubahan, yaitu dari energi listrik menjadi energi gerak.
Nah, selain dari energi gerak, ternyata energi listrik ini bisa diubah menjadi energi panas. Nah, salah satunya adalah menggunakan setrika, alat setrika. Nah, ini terjadi perubahan energi, yaitu dari energi listrik diubah menjadi energi panas. Dengan adanya setrika ini, dengan adanya perubahan energi ini, alhamdulillah kita bisa menggunakan baju dengan baik, dengan rapih karena sudah disetrika. Begitu ya anak-anak. Dan tidak kalah pentingnya lagi, ternyata energi listrik ini juga bisa dirubah menjadi bentuk energi yang lain lagi, yaitu energi cahaya. Salah satu contohnya, energi listrik ini dapat dirubah menjadi ke dalam bentuk energi cahaya dalam bentuk lampu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita bayangkan ketika tidak ada lampu. Wah, mungkin terjadi gelap gitu ya, kita belajar susah. Dan alhamdulillah sekali lagi dengan adanya perubahan energi listrik menjadi energi cahaya ini, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya alat penerangan berupa lampu. Kemudian yang lainnya lagi, ternyata energi listrik ini juga bisa kita rubah menjadi bentuk energi bunyi. Ya, salah satu contohnya perubahan energi yang terjadi pada radio. Nah, kalau radio itu sendiri dinyalakan menggunakan energi listrik, berarti radio ini energi listrik ini, mohon maaf, itu bisa berubah dari energi listrik menjadi energi bunyi. Tentu saja dengan melalui perangkat-perangkat yang ada untuk merubah energi listrik tersebut. Demikian anak-anak, ternyata energi listrik banyak sekali manfaatnya. Namun ada satu catatan penting bagi kita saat memanfaatkan energi listrik. Apa itu catatan pentingnya? Kita harus memanfaatkan energi listrik ini menggunakan aturan-aturan yang sudah ada. Tujuannya supaya apa? Supaya alat-alat yang kita gunakan, yang menggunakan energi listrik ini tidak rusak. Dan yang tidak kalah pentingnya, kenapa kita harus hati-hati saat menggunakan energi listrik? Karena kalau kita tidak hati-hati, kalau kita ceroboh saat menggunakan energi listrik, itu sangat membahayakan bagi kehidupan kita, bagi diri kita, karena bisa menimbulkan kebakaran. Dan yang sangat penting yang harus kita hindari karena energi listrik ini kalau kita tidak benar-benar memanfaatkannya dengan baik, kalau kita ceroboh bisa menimbulkan kematian. Nauzubillah min dzalik. Ya anak-anakku sekalian, sekali lagi alhamdulillah dengan adanya energi listrik ini kita mendapatkan kemudahan, tetapi kita juga harus hati-hati saat memanfaatkan energi listrik. Terima kasih, cukup sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.